Selamat pagi, selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Minggu ini kita masuk ke pertemuan 7 dan kita akan meneruskan materi kita dengan topik hubungan produksi, penjualan, dan laba. Minggu lalu kita sudah membahas tentang absorption costing dan variable costing. Nah, untuk minggu ini kita ingin melihat bagaimana hubungan produksi, penjualan, dan laba dari kedua pendekatan ini. Nah, untuk mengetahui secara mudah atau gampangnya, nah kalian bisa lihat ada tabel di dalam modul. Nah, tabel mengenai hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Nah, di dalam tabel ini kita bisa lihat ada 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama, apabila produksi lebih besar dari penjualan. Nah, maka laba untuk perhitungan laba absorption dengan pendekatan absorption costing, nah labanya akan lebih besar dibanding perhitungan laba dengan pendekatan variable costing. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua, ketika produksi sama besar dengan penjualan, maka laba dengan perhitungan atau pendekatan absorption costing dia akan sama dengan laba yang menggunakan pendekatan variable costing. Nah, kemudian untuk kondisi yang ketiga, ketika produksi lebih kecil dari penjualan, nah maka laba dengan pendekatan absorption costing akan lebih kecil dibanding laba dengan pendekatan variable costing. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara produksi dan penjualan dan laba. Nah, perubahan laba di dalam absorption costing dan variable costing itu sangat dipengaruhi dengan jumlah produksi dan jumlah penjualan. Nah, kita bisa lihat kan bagaimana pengaruh terhadap laba kedua pendekatan ini ketika produksi lebih besar dibanding penjualan, ketika produksi lebih kecil dibanding penjualan, ketika produksi sama besar dengan penjualan. Oke. Sekarang kita masuk langsung ke pembahasan soal. Maaf ya adik-adik kalau suara ibu kurang jelas. Ibu lagi ada pilek dan batuk. Nah, kita masuk ke penjelasan ya. Nah, untuk penjelasannya kita lihat modul halaman 101. Nah, di halaman 101 ini diberikan contoh penerapan untuk pendekatan absorption costing dan variable costing untuk melihat bagaimana hubungan produksi, penjualan, dan laba. Nah, di sini PT Melati memiliki data selama 3 tahun. Nah, untuk tahun 200A kita lihat sediaan awalnya tidak ada, produksinya 120.000, penjualannya 120.000. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini untuk tahun 200A, kita dapat simpulkan atau dapat kita ketahui bahwa di sini nanti selisih antara absorption costing dengan variable costing itu akan sama. Sesuai dengan penjelasan yang ada di slide sebelumnya di PowerPoint. Nah, ketika produksi sama besarnya dengan penjualan, maka laba pendekatan absorption costing dan laba variable costing itu akan sama. Nah, ini kita lihat untuk produksinya sama ya dengan penjualannya. Untuk
200A. Nah, untuk detailnya nanti kita akan lakukan perhitungan. Tapi dari tabel ini kita sudah langsung bisa mengambil kesimpulan. Nah, kemudian untuk tahun 200B, nah kita lihat sediaan awalnya itu tidak ada. Kemudian kita lihat produksi. Nah, untuk produksinya kita lihat di sini 120, penjualannya 100. Nah, berarti produksi lebih kecil, produksi lebih besar dari penjualan. Nah, kalau produksi lebih besar dari penjualan, berarti nanti laba untuk outsourcing costing lebih besar dibanding laba variable costing. Nah, kemudian di sini ada juga sediaan akhir barang jadi. Nah, kemudian untuk tahun 200C, kita lihat sediaan awalnya itu 200.000, kemudian produksinya 120.000, penjualannya 140.000. Nah, artinya penjualan lebih kecil, produksi lebih kecil dibanding penjualan. Nah, maka pastinya laba pendekatan outsourcing costing akan lebih kecil dari laba variable costing. Nah, untuk lebih detail kita akan lakukan perhitungan. Nah, di sini juga diberikan data, kita asumsikan biaya variabel per unitnya itu bahan baku langsung 4.000, kemudian tenaga kerja langsung sebesar 1.500, kemudian biaya overhead variabel sebesar 500. Nah, kita di sini asumsikan aktual sama dengan estimasian. Kemudian biaya penjualan dan administrasi sebesar 250. Nah, kemudian untuk biaya-biaya tetapnya, nah biaya overhead tetap 12 juta setiap tahun. Nah, ini asumsikan estimasi sama dengan aktual. Nah, kemudian kapasitas produksi normalnya itu 120.000 unit per tahun. Biaya penjualan dan administrasi tetap sebesar 4 juta per tahun. Kemudian harga jual per unitnya 10.000. Nah, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi komparatif untuk ketiga tahun ini dengan menggunakan pendekatan outsourcing costing dan variable costing. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan laba rugi komparatif, kita harus terlebih dahulu menghitung biaya produksi per unitnya. Nah, di sini kita lihat untuk tabel perhitungan biaya produksi per unit. Nah, untuk yang outsourcing costing, kita lihat bahan baku 4.000. Ingat ya, biaya outsourcing costing ini kan dia keseluruhan, jadi dia komprehensif. Artinya biaya-biaya variable costing juga termasuk di dalam biaya outsourcing costing. Nah, di sini biaya baku langsung 5.000, tenaga kerja langsung 1.500, overhead variable 500. Kemudian overhead tetap 100. Nah, oke. Nah, di sini datanya kita ambil dari sini ya. Ini. Nah, kemudian kenapa overhead tetapnya overhead tetap tadi tinggal 120 ya. Nah, 120 ini sama seperti yang minggu lalu sudah kita lakukan perhitungan. Maaf, 100 ya. Overhead tetap ini kenapa 100? Nah, itu diambil dari 12 juta dibagi 120.000. Nah, 12 juta ini kan biaya overhead tetapnya dibagi kapasitas produksi normalnya. Nah, sehingga biaya overhead tetapnya itu sebesar 100.000. Maaf, 100. Nah, jadi angka 100 ini Ibu ulangin kembali lagi, diperoleh dari 12 juta. 12 juta yang biaya overhead tetap dibagi kapasitas produksi normal yang 120.000 unit per tahun. Nah, untuk variable costing, dia itu perbedaannya tidak ada overhead tetap. Ya, tidak ada overhead tetapnya. Jadi dia kosong. Nah, kemudian untuk
biaya penjualan dan administrasi tidak dimasukkan ya di dalam biaya unit produksi. Karena untuk biaya penjualan dan administrasi itu dia bukan termasuk pada biaya produksi, tetapi masuknya ke biaya periode. Nah, sehingga dia tidak masuk ke dalam tabel biaya produksi ini. Nah, itu ada kita bahas minggu lalu. Nah, oke, kita lakukan perhitungan laba rugi komparatif untuk yang outsourcing costing dulu. Nah, ini penjualan 1.200.000. Maaf, ini 1 miliar ya, 1.200.000.000. 1.200.000.000 ini diperoleh dari jumlah penjualan dikali biaya per unit. Nah, kita lihat untuk tahun 200A ini kan penjualan 120.000. Nah, 120.000 ini kita kalikan dengan ini harga jual per unit 10.000 sehingga dapat 1.200.000.000. Nah, kemudian untuk 200B kita lihat untuk 200B, nah dia penjualannya 100.000 sehingga 100.000 ini kita kalikan harga jual per unit 10.000 sehingga diperoleh penjualan 200B itu sebesar 1 miliar. Nah, kemudian untuk 200C kita lihat di sini untuk penjualannya sebesar 140.000 untuk yang 200C. Nah, ya sudah penjualan yang 140.000 ini kita kalikan 10.000 sehingga penjualannya sebesar 1.400.000.000. Dan kemudian untuk biaya barang terjual. Nah, untuk biaya barang terjual ini kita lihat. Nah, di sini kan ada ya tanda bintang ini nih, tanda bintang, dan di bawah sini ada penjelasannya. Nah, ini kan untuk 200A 6.100 dikali 120. Nah, 6.100 ini diperoleh dari perhitungan biaya variabel atau biaya produksi variabel. Nah, kita lihat, nah ini dari sini diambil 6.100. Nah, kemudian tadi kan kita tahu bahwa jumlah penjualan untuk tahun 200A itu 120. Nah, jadi kita tinggal kalikan 120.000 dikali 6.100, hasilnya itu 732 juta. Nah, begitu juga untuk yang biaya barang terjual tahun 200B dengan 200C. Nah, tinggal kita kalikan 6.100-nya ini diperoleh dari biaya per unit. Kemudian untuk yang 100.000 dan 140.000 ini itu diambil dari penjualan. Diambil dari tabel penjualan yang ada di sini ya. Nah, ini penjualannya untuk 200B 100.000, kemudian 140.000. Oke, itu untuk biaya barang terjual. Nah, kemudian untuk laba kotor, nah tinggal kita kurangkan. Laba kotor ini 1.200.000.000 dikurang 732 juta, hasilnya 468 juta, itu untuk tahun 200A. Kemudian untuk tahun 200B, 1 miliar dikurang 610 juta, hasilnya 390 juta. Begitu juga untuk 200C, 1 miliar 400 juta dikurang 854 juta, hasilnya 546 juta. Nah, kemudian kita hitung beban penjualan dan administrasi. Nah, ini juga minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana perhitungannya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk tahun 200A, 34 juta itu diperoleh dari 250. Nah, ini 250 ini. 250 itu diambil dari biaya penjualan administrasi yang ada di sini. Nah, ini. Oke. Nah, jadinya 250 ini kita kalikan
ke jumlah penjualannya. Nah, untuk tahun 200A kan jumlah penjualan 120.000, sehingga 250 dikali 120.000. Nah, ini ya, 250 kali 100.000. Kemudian ditambah 4 juta. Nah, 4 juta ini diambil dari biaya penjualan dan administrasi tetap yang ada di sini. Nah, kita kalikanlah yang tadi. Kita kalikan. Nah, kita kalikan. Ini tadi kan yang 250 sudah kita hitung lah ya, 250 dikali 100. Jadinya kan 250 ini dikali penjualan 120, kemudian ditambahkan 4 juta. Nah, 4 jutanya ini diambil dari ini, biaya penjualan dan administrasi tetap, untuk biaya-biaya tetapnya. Kalau yang tadi kan yang 250 ini biaya penjualan dan administrasi untuk biaya variabel. Nah, sehingga diperolehlah 34 juta. Nah, begitu juga untuk 200B. 250 dikali 100.000, yaitu jumlah penjualan, kemudian tambah 4 juta. Begitu juga untuk tahun 200C, 250 diambil dari biaya administrasi dan penjualan biaya variabel dikali 140.000, ini jumlah penjualan di tahun 200C, ditambah 4 juta untuk biaya administrasi dan penjualan tetap yang ada di biaya tetap. Nah, kemudian kita jumlahkan semua. Ya, nah ini 434 juta ini dapatnya dari 468 laba kotor dikurang beban penjualan administrasi. Nah, begitu juga untuk 200B, laba kotor dikurang beban penjualan administrasi. Dari 390 juta dikurang 29 juta, hasilnya 361 juta. Nah, begitu juga untuk 200C, laba kotor dikurang beban penjualan administrasi, hasilnya 507 juta. Oke, nah kita sudah peroleh laporan laba rugi komparatif untuk pendekatan absorption costing. Nah, untuk yang 3 tahunnya. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi komparatif pendekatan variable costing. Oke, nah di sini kan kita sudah tahu ya, penjualannya itu sama dengan penjualan yang ada di tabel absorption costing. Nah, jumlah penjualannya itu 1,2 miliar 200 juta untuk tahun 200A, kemudian 1 miliar untuk 200B, kemudian 1 miliar 400 juta untuk 200C. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan untuk biaya barang terjual. Untuk biaya barang terjual 720 juta. Nah, itu kita peroleh dari sama seperti yang tadi. Kalau yang outsourcing costing kan pengalinya itu kita pakai yang ini kalau untuk outsourcing costing. Nah, untuk variable costing kita ambil yang 6.000. Karena ya inilah biaya variabel per unit untuk variable costing. Jadi untuk yang variable costing ini, untuk biaya barang terjualnya itu kita hitung ya 6.000 dikali jumlah penjualan di tahun 200A itu sebesar 120.000, kita kalikan dapatlah 720 juta. Begitu juga untuk tahun 200B dan 200C. Kita lakukan perhitungan biaya per unit. Untuk biaya produksi variable costing yang 6.000 kita kalikan ke jumlah penjualan. Nah, kali 100.000 ke 140.000. Nah, oke, kemudian kita masuk ke penjualan dan administrasi. Nah, untuk penjualan dan administrasi, nah itu diambil dari sini. Biaya penjualan dan administrasi. Jadi 250
kita kalikan ke berapa penjualan di tahun tersebut. Nah, ini kan di tahun 200 itu penjualan sebesar 100. Di tahun 200A itu penjualan sebesar 120.000. Dan sehingga 250 dikali 120.000. Nah, hasilnya 30 juta. Begitu seterusnya ya. Untuk yang 200B juga 250 dikali penjualan di tahun tersebut sebesar 100.000. Oke. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan total biaya. Nah, untuk total biayanya 720 ditambah 30 juta, hasilnya 750 juta. Begitu juga untuk tahun 200B dan 200C. Nah, itulah total biaya variabel. Nah, kemudian kita hitung kontribusi marginnya. Nah, kontribusi margin ini diperoleh dari penjualan dikurang total biaya variabel. Nah, penjualan untuk tahun 200A 1.200.000.000 dikurang total biaya variabelnya 750 juta. Hasilnya itu kontribusi margin sebesar 450 juta. Nah, begitu juga perhitungan untuk tahun 200B dan 200C. Nah, sekarang kita masuk ke biaya-biaya tetap. Nah, biaya-biaya tetapnya di sini konstan ya. Overhead tetap 12 juta. Nah, ini diambil dari yang ini. Nah, diambil dari sini. Itulah 12 juta. Nah, kemudian penjualan dan administrasi. Nah, diambil dari sini. Nah, kalau tadi di pendekatan absorption costing, yang 4 juta ini mempengaruhi di perhitungan ini ya, di perhitungan beban penjualan dan administrasi. Nah, tapi kalau di pendekatan variable costing, dia tidak. Dia itu nanti tersendiri, dia dimasukkan di bagian biaya-biaya tetap. Nah, oke. Kita hitung total biaya tetap untuk tahun 200A sama 12 juta tambah 4 juta, 6 juta, 16 juta. Begitu ya. Tetap sama untuk tahun 200B dan 200C. Total biaya tetapnya itu 16 juta semua. Nah, jadi kita hitung laba operasi bersih. Nah, laba operasi bersih ini diperoleh dari kontribusi margin dikurang total biaya tetap. Nah, kontribusi margin kan 450 juta dikurang biaya tetap 16 juta, sehingga laba operasi bersihnya sebesar 434 juta. Nah, begitu juga untuk tahun 200B dan 200C, perhitungannya sama. Oke, sudah kita peroleh ya. Kita sudah peroleh laba operasi bersih untuk masing-masing pendekatan. Nah, sekarang kita lakukan rekonsiliasi absorption costing dan variable costingnya. Nah, di sini kita lihat, untuk tahun 200A, unit diproduksi 120.000, unit dijual 120.000. Nah, itu diambil dari sini ya. Nah, unit diproduksi sama dengan penjualan 120.000. Nah, kemudian sediaan akhirnya 0. Kemudian biaya overhead tetap per unit 100. Nah, 100 itu kita ambil dari tabel ini, perhitungan biaya produksi per unit untuk bagian overhead tetap. Nah, perbedaan labanya 0. Kenapa 0? Ya, kita lihat total biaya operasi bersih untuk pendekatan variable costing 434 juta. Kemudian untuk pendekatan outsourcing costing juga 434 juta, sehingga 0. Nah, sehingga terpenuhilah tabel yang ini, hubungan antar produksi, penjualan, dan laba. Nah, ketika produksi sama dengan penjualan, maka laba outsourcing costing dan variable itu sama, sehingga tidak ada selisih.
Begitu ya. Nah, begitu juga untuk yang 200B. Unit diproduksinya 120.000, unit dijualnya 100.000, kemudian tadi ada sediaan akhir sebesar 20.000. Kemudian untuk biaya overhead tetap atau unitnya sebesar 100. Nah, kemudian selisihnya, perbedaan labanya sebesar 2 juta. Kita lihat. Nah, untuk laba bersih variable costing di 200B itu sebesar 359 juta. Nah, untuk yang outsourcing costing sebesar 361 juta, sehingga ada selisih sebesar 2 juta. Nah, kemudian kita masuk ke 200C. Tahun 200C. Nah, unit diproduksi 120.000, unit dijual 140.000, kemudian ada sediaan akhir sebesar 20.000, overhead-nya 100.000. Nah, kita lihat selisihnya. Laba bersih untuk tahun 200C, pendekatan variable costing sebesar 509 juta. Nah, kemudian untuk pendekatan outsourcing costing, dia itu sebesar 507 juta. Nah, sehingga ada selisih ya. Selisih minus 2 juta. Nah, kenapa minus 2 juta? Karena di sini kita lihat laba bersih untuk variable costing lebih besar dibanding laba bersih untuk outsourcing costing. Nah, kalau yang tahun 200B kan kita lihat lebih besar ya laba bersih outsourcing costing sebesar 360 juta. Nah, untuk yang variable costingnya 359 juta. Sehingga selisihnya itu positif, bukan minus. Oke. Nah, sehingga dengan demikian kita peroleh suatu formula atau suatu rumus seperti ini. Nah, kita coba masukkan satu contoh ya. Kita coba masukkan satu contoh ke rumus ini, benar tidaknya. Nah, kita masukkan ke tahun 200A. Laba outsourcing costing dikurang laba variable costing. 0 ya. Karena kan jumlah laba outsourcing costing dengan laba variable costing itu sama. Untuk tahun 200A 0. Kemudian tarif overhead tetap. Nah, tarif overhead tetap kan 100. 100 dikali jumlah barang diproduksi dengan dijual sama. Kan tadi jumlah barang diproduksi dengan dijual itu 120, 120. Nah, sehingga 100 dikali 0 ya, 0. Sehingga hasilnya sama ya, 0 sama dengan 0. Nah, begitu juga kita lihat untuk 200B. Nah, laba outsourcing costing-nya itu untuk 200B ini kan 2 juta. Nah, tarif overhead tetap 100. Ya sudah, kita kalikan dengan jumlah barang diproduksi. Jumlah barang diproduksi 120 dikurang jumlah barang terjual, unit dijual. Nah, sehingga 100 dikali berapa? 100 dikali 20.000 ya. Nah, 100 dikali 20.000 2 juta, sehingga sama. Karena kan laba outsourcing costing dikurang laba variable costing, itulah perbedaan labanya sebesar 2 juta. Sama dengan 100 dikali 20.000, 2 juta. Nah, sehingga rumusnya sudah diperoleh seperti ini. Terpenuhi. Oke, baik adik-adik, sampai sini pembahasan materi kita. Nah, kemudian untuk menilai atau mengetahui pemahaman adik-adik, Ibu berikan satu soal latihan untuk materi hubungan produksi, penjualan, dan laba untuk materi kita yang hari ini. Ada satu nomor soal yang harus kalian kerjakan.
Nah, soal ini kalian jawab, dan jawabannya itu terakhir Ibu terima. Jawabannya ini dikumpul besok jam 9 pagi. Maaf, jam 8 pagi, paling lambat. Jadi jawaban adik-adik Ibu terima besok pagi paling lambat jam 8. Nah, ini soal latihan individunya. Di sini dilihat ada PT Erika memiliki data selama 3 tahun sebagai berikut. Nah, ini soalnya kalian kerjakan seperti biasa dengan pena warna biru, kirim ke WA Ibu paling lambat besok jam 8 pagi. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Selamat pagi.